Rextir ini bisa di repair apa harus ganti? Tergantung Om. Kalau misalnya dia masih gluduk-gluduk, masih bisa kita repair. Oke. Ya. Tapi kalau sudah berat sebelah, Oke. harus ganti. Momok menakutkan Jazz RS GE8 bareng Pok Sinta. Apa kabar? Halo, baik Om. Dari spesialis Honda Ciputat. Sekarang lokasinya udah pindah. Lokasi yang baru, gede, luas banget, rapi, dan bisa ngopi. Oke, ini segmen Obeng, obrolan bengkel episode ke-75. Buat teman-teman yang mau tahu video Obeng episode-episode sebelumnya, nih playlistnya ada di situ ya. Oke, Mpok Sinta. Yes. Kemarin kita udah bahas Jazz apa? GD3. GD3 itu ada yang IDSI, ada yang VTEC ya. Betul. Kita udah bahas tuntas tuh penyakit-penyakitnya apa aja. Buat yang belum nonton videonya di situ, silahkan klik. Sekarang kita bahas GE8, Jazz paling ganteng menurut saya. Menurut Setuju saya nggak? juga. Oh, iya kan? Betul. Jazz paling ganteng dan Honda paling niat bikin mobil ini. Setuju nggak? Setuju. Jazz GD3 itu rem belakang tromol. Betul. Terus transmisinya CVT. Yes. GE8 rem belakangnya cakram memang ya. Yes, betul. Keren ya. Betul. Transmisinya juga 5 speed AT. GK5 balik lagi. Artinya ada istimewa nih. Betul. Dia konvensional sendiri Om. Si GE8 ini adalah salah satu Jazz yang istimewa kalau menurut Betul. saya. Nah, sekarang sebagai spesialis Honda Ciputat, kita mau bahas satu persatu mengenai plus minusnya GE8. Seperti biasa mulai dari mesin. Silakan ceritakan, mesinnya seperti apa? Mesinnya kalau Jazz G8 udah konvensional ya Om ya. Transmisinya ya. Transmisinya udah. Kalau engine-nya? Engine-nya juga VTEC udah ya? VTEC. Nggak ada IDSI lagi? Udah nggak ada dia. 4 busi ya. 4 busi. Betul, 4 busi. Terus apa namanya? ATF Om. Olinya. Betul. Jadi bukan Kalau CVT bukan lagi. CVT lagi. Dia sudah konvensional. Terus juga dari kinerja apa namanya? Apa sih? Kelistrikan segala macam udah oke. Udah lebih baik. Lebih bagus. Lebih awet. Lebih awet. Berarti nganggur dong bengkelnya. Memang jarang Om kalau yang GE8 jarang ke bengkel karena Jarang penyakitan. Iya, penyakitnya memang nggak parah sih Om. Relatif lebih sedikit dibanding Betul. GD3. Betul. Nah, kalau di mesin apa yang perlu diperhatikan? Balik lagi Om. Perawatan satu oli, Oke, oli. oli matic, oli mesin jangan sampai telat. Ya, jangan sampai telat, rutin ya. Rutin. Terus kedua apa namanya? Dari segi apa sih? Lupa deh saya. Bisa dikasih. Iya, terkat. Ah, Keduanya itu mesinnya lebih sensitif, lebih apa ya? Harus menggunakan scanner terus Om. Jadi gitu. kita buka ini harus scanner. Oh. Gitu, scanner. Kita Setiap servis harus scan. Iya, betul karena kinerja dari Udah lebih advance ya. Ya, ECU-nya itu lebih sensitif Om. Itu yang perlu diperhatikan. Yes. Nah, kalau tune up itu sebaiknya apa sih yang dikerjakan kalau di sini? Kalau di sini saya tune up total, saya buka throttle-nya. Oke. Saya bersihkan throttle-nya. Throttle body buka. Yes. Intake-nya kita buka. Oh, intake-nya dilepas ya? Buka, dibuka. Pantesan tadi saya lihat di situ ya, intake-nya dilepas. Intake dibuka, terus apa namanya dibersihkan, terus habis itu filter udara juga kita bersihin, busi-busi kita bersihin, terus kita kasih obat dicek. biar apa namanya biar dari mesin sampai knalpot itu gas buangnya bagus. Oh, carbon clean. Kalau karbon clean kan kasih satu-satu. Satu-satu di Di ruang bakar. Itu Terus juga disedot dilakuin lagi. juga ada di sini. Di sini ada, Dikerjain alatnya juga. ada. Carbon clean ada. Kalau yang kasih obat itu apa? Saya biasanya nyemprotin kayak semacam obat
kayak DCS gitu, Oh, saya oke. semprotin ke ruang bakar, Ah. biar dia ngebuang jadi gas buang. Itu lebih bersih om. Kalau carbon clean cuma hanya untuk di bagian busi-busi aja. Terus Iya. kalau nyedotnya nggak baik, itu kadang nggak nyala om. Malahan ya. Iya. Nah, kalau itu berarti sampai exhaustnya, sampai Iya, ruang sampai bakar, ruang bakar. sampai gas buangnya. Betul. Di situ kita scan Oke. terakhir. Nah, tipikalnya yang paling sering bermasalah di mesin GE8 itu apanya? Ya, balik lagi pasti rembes Rembes ya? seal kerk asnya. Honda banget nih. Iya. Rembes, asnya rembes apa rembes. aja? Seal kerk as. Ya, seal kerk as, seal VTEC, Seal VTEC. seal noken as, itu sering banget. Oke. Rembes. Sama seal cover juga sering banget rembes. Seal cover. Betul, Jadi penyakitnya cuma rembes-rembes aja. betul. Kalau mogok-mogok itu jarang. Mogok tergantung balik lagi perawatannya gimana om. Kalau mogok kan apa dari segi akinya kah atau Oke. dari segi koil kelistrikan segala macam. Tapi kalau untuk gas yang ini konvensional bagus om, Lebih tahan ya. lebih bagus. Iya, Ada lebih satu. tahan. Oke, Siap. kita bahas seal dulu nih. Oke, Seal kerk as itu berarti antara mesin dengan transmisi ya. betul. Adanya di tengah. Betul. Itu kan ngerjainnya harus turun mesin apa enggak kalau di Turun transmisi, turun matic om. Oh, turun transmisinya. Iya. Padahal yang rembes oli mesin. Iya. Iya benar. Benar yang rembes Tapi dari yang mesin. diturunin Tapi emang lepasnya dari transmisi. arah transmisi Iya, gitu, yang betul. turun transmisi. Di sini bisa ngerjain. bisa Berapa lama? sehari bisa om. Tapi datang pagi ya. Oh gitu. Datang Sehari kelar. pagi, sore kelar. 12 jam lah istilahnya. Wih, satu shift. Iya. Nah, seal kerk as ini mahal apa enggak sih? Enggak, sealnya murah om. Berapa? Kisaran 200. Kalau yang original 200, 2,5. Yang 200 ribuan, yang mahal jasanya. jasanya. Karena ribet om. Tadi mesin, seharian ya. Seharian benar. Dan nggak bisa satu orang ya? Nggak bisa, harus bertiga. Bertiga. Heeh. Oke, total misalkan sama jasa itu 1,3 udah. 1,3. Betul. Seal kerk as tuh biasanya yang sering rembes ya. Ya. Bahkan sampai Honda-Honda yang baru juga tuh Mobilio itu. Semua rata-rata karena itu kan seal itu kan kalau kena oli biasanya karet itu kan ngembang. Oh iya. Nah, bentuk ketahanannya Iya. sampai kapan tuh ngembangnya tuh kalau udah cepet ya udah rembes. Itu sih karena usia aja Iya, ya. betul faktor usia bener om. Oke, terus tadi ada apa? Seal VTEC. Yes. Kalau Seal VTEC lebih gampang ya, lebih gampang dijangkau. Seal VTEC 200 ribuan harganya. Harganya. Yes. Cara ngerjainnya lebih gampang ya. Tetap harus buka intake, Nah, buka intake, terus baru kita kerjanya seperti ini lah seal. mana sih Seal VTEC? Boleh kita buka ya. Oh, gini ya. Kecil ya. Kecil, sepele, tapi ini kalau udah bocor om, Heeh. olinya Oh. ambrak-ambrakan om. Nih Seal VTEC nih. Seal VTEC-nya GE8. Yes. Jadi kalau Seal VTEC-nya GD3 beda lagi. Hampir mirip. Hampir mirip. Iya. Tapi nggak Serupa bisa tapi nggak bisa saling sama. tukar. Nggak bisa. Mereka punya masing-masing. Nah, Seal VTEC ini mahal nggak? Murah om 200. 200-an. Bisa sekalian tune up ya. Yes. Seal VTEC. Tadi apa lagi yang rembes? Seal kerk as. Seal kerk as. Ya Ini udah. seal-nya. Oh, ini seal-nya. Ya. Nah, ini dari kerk as ke transmisi nih ya. Yes. Masangnya dari arah sini dari transmisi. Iya, turunin ini, ganti ini. Betul. Oke. Masalah rembes-rembes itu aja. Terus seal cover juga Seal cover ada. Lebih gampang lagi Lebih lah ya. gampang lagi ya. lebih gampang lagi. Buka intake juga sama. Seal juga. intake juga. Buka intake. Nah, oke, seal pokoknya itu gampang lah. Dan mobil-mobil lain juga pasti Sama lah. Ya. Yang krusial di mobil ini, yang perlu dijaga gitu, yang perlu dikhawatirkan gitu. Misalkan apanya yang sering bikin mogok? Apakah koil mati atau Bisa jadi. suplai bahan bakarnya? Nah, ketika kita tune up itu om, kita pasti cek tuh satu-satu. Businya, satu pertama busi. Oke. Kedua koil kita Koil. cek. Koilnya kalau masih bagus ya kita nggak ganti lah. Oke. Tapi kalau jelek kita pasti kasih tahu customernya, om ini jelek ya koilnya. Kalau dia ada dananya monggo ganti. Kalau nggak ya kita pasang. Yang penting dia udah tahu
Oh iya. Sikon dari coil kayak gimana. Ini Om namanya coil Om. Oke, ini koilnya nih. Tapi ini cepat rusak apa termasuk Enggak, awet? awet Om. Barang awet. Kalau Tapi jangan beli imitasi ya. Oh gitu. Kalau imitasi ya saya nggak tahu deh. Susah lah ya. Susah. Susah Untuk jaminnya ya. jaminannya susah. Oh, kalau original Kalau original relatif insya Allah awet. awet itu maksudnya kalau di compare sama coilnya GD3 seimbang. Dari segi apa nih? Keawetannya? Keawetannya sama kok. Sama aja. Sama. Oke. Jangka panjang kok dia. Coilnya 4. Kadang saya kalau jual, kalau yang GD3 ya kalau saya jual, kadang saya kasih garansi 6 bulan loh. 6 bulan. Oke. Iya. Berapa coil ini? Kalau itu 600 Om satunya. 600. Oke. Pokoknya intinya mesin aman ya. Aman. Cenderung bandel gitu, badak gitu. Bandel. Oke. Mesin Bandel. GE8 itu cuma rembes-rembes doang. Tidak menakutkan. Enggak. Kita lanjut ke transmisi. Nah, Yes. transmisinya bukan CVT. Bukan. Ini Konvensional. Matic konvensional 5 speed. ATF. Betul. Gimana karakternya? Pernah turun transmisi nggak? Kalau turun untuk ganti silker as, Ah, sering. Sering. Tapi Tapi kalau kalau untuk ganti segelondong overhaul jarang. transmisi nggak pernah? Jarang. Oh, Jarang banget. jarang banget. Yes. Misalkan nih, penyakitnya GD3 kan misalkan ada nggak bisa mundur lah, Gerak gitu ya, Om. geter. Di sini nggak ada Om. Di GE8 ini nggak ada? Nggak ada. Gitu ya. Tahan Betul. ya Yes. metiknya ya. Berarti kalaupun ada apa-apa karena kesalahan perawatan aja. Iya, perawatan. Yang perlu diperhatikan apa metiknya? Satu, oli metik jangan pernah salah ya Om. ATF ya. nih ya? Harus ATF, Honda ATF. ATF Honda. Ada dua, ada yang DW, Mm-mm. ada yang Z1. Oh gitu. Tapi Nah, sama sih. Sama aja? Ya, sama aja. Oh, tapi pakai ATF Honda ya? Ya, ATF Honda harus wajib. Jangan dimasukin CVT itu jebol. Om. CVT beda lagi. CVT buat jazz yang lain lah. Ya. Karena ini jazz yang istimewa nih. Pakainya AT. Ganteng. Ini mah just ganteng. Berapa lama oli? Oli, biasanya Berapa banyak? dia paling banyak 3 liter. Tapi kita ngikutin dari mesinnya ketika kita keluarin kita lihat dulu mesinnya ada 2,5 liter, kadang sampai 3 liter. Kita ikutin yang lama. Oh gitu. Kita tampung terus kita ukur dulu berapa liternya. Oke, ganti oli yang penting tuh perlu dijaga. Jadi transmisi tidak seperti GD3. Tidak menakutkan juga. Jadi sebetulnya apa mobil ini yang menakutkan? Tidak ada. Selama perawatannya bagus. Oh gitu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke kaki-kaki. Yes. Penyakit paling sering di GE8 kaki-kaki itu apa? Bunyi kah atau Pasti gluduk-gluduk. GE8 itu terkenal kaki-kakinya bagus. Oke. Karena dia busing sayapnya itu dia berdiri, Om. Kalau GD8 kan dia tidur. Oh, Busingnya tidur. beda Jadi konstruksi berarti. Beda konstruksi. Kalau GD8 itu ketika kena GD8 itu ganjlukan, City ya, City. jeder. Nah, setek. City Kenal. atau GD3 itu ya. Yes. Sama ya? Sama. Itu tidur. Tidur. Kalau ini dia berdiri. dia lebih kuat jatuhnya. Lebih kuat, lebih lama. Justru banyakan paling shock yang dia kena tuh shock. Kecuali kalau dia kena lobangan gede banget tuh ya, Iya. jeder itu apa namanya? Itu kan accident lah ya. Iya, betul. Ya beda Betul, kasus ya. Tapi kalau pemakaian normal berarti kaki-kakinya relatif lebih kuat. Betul. Busingnya Konstruksinya nggak lebih kuat. gampang pecah. Betul. Oke. Nah, tadi shock kenapa? Ya itu karena kakinya kuat kayak sayap segala macam biasanya Nah, shock yang lemah. akhirnya kena. Akhirnya shock yang ini ya. Iya, shock yang lemah. Faktor usia lagi sih Om. Oh, Sama gitu. faktor kepemakaian. Mahal nggak shocknya? Murah lah. 2 juta Om. Standar lah ya. Iya, satu. Satu Satu set set, tuh. kiri kanan. Kiri kanan. Betul. Kaki depan berarti kalau shock kan nggak cepet juga ya rusaknya. Enggak, Berarti nggak ada isu sebetulnya. enggak. Kalau setirnya gimana? Setir paling rekstir balik lagi sama aja Om, itu juga. Rekstir. Nah, gini, rekstir. Rekstirnya GE8 itu konstruksinya sama nggak dengan GD3? Beda Om.
Dia Beda. lebih sensitif, dia lebih nggak boleh salah dikit Om. Oh. Saya pernah dikerjain ya Om, waktu saya revisi rekstir, saya turunin. Ah. Terus ketika saya naikin lagi, setirnya muter, muter sendiri. Aduh, karena dulunya pakai teflon Om. Ketika saya turunin, saya nggak tahu tuh teflonnya di gigi berapa, saya harus nyocokin. Harus pas bener-bener. Harus pas bener-bener. Gitu. Oke, rekstir ini berarti masalah di rekstir itu gejalanya apa? Itu geluduk-geluduk. Geluduk-geluduk. Yes, geluduk-geluduk. Terus kebanyakan juga kadang kalau yang udah pernah pernah di servis biasanya Di repair gitu. repair ke kanan berat, ke kiri enteng. Kadang ke kiri enteng, ke kanan berat. Oh gitu. Iya. Kalau itu mendingan ganti deh Om. Oke, jadi kalau misalkan geluduk-geluduk aja, itu bisa diservis, bisa di repair. Bisa. Bisa diservis. Servis itu berarti ganti teflonnya. Kita nggak pakai teflon Om, kita pakai bushing ori. Oh, pakai bushing orinya. Iya. Dan ada itu partnya. Ada. Nah, ini yang bener nih. Pabrikan nyiapin partnya. Jangan bikin akal-akalan teflon. Teflon, kalau kata saya bukan teflon itu apa ya, kayak Tapi itu paralon Om. PVC. Tapi ya, tapi Honda berarti ada ya part bushing Harusnya rekstir. ada. Jadi bushing rekstir Jazz RS itu bisa diganti dan partnya ada. Ada. Mahal nggak? Kalau ganti semua bushing. Untuk servis Om. Iya, servis rekstir lah. Sejuta lah. 1 juta cukup. Dan itu pakai bushing ori. Nah, buat teman-teman yang jazznya itu tuh bunyi, bawa ke sini. Kalau cuma bunyi bisa diservis. Bisa diservis. Nah, kalau itu berat sebelah, Kalau berat sebelah, kalau menurut saya itu torquenya udah kena Om. Ah. Mendingan ganti. mendingan ganti. Mendingan nabung terus ganti. Oke. Iya. Ya, mendingan siapin budget, Ya. diganti. Itu berarti gejalanya ke kanan berat, ke kiri Kiri enteng. enteng atau sebaliknya. Nah, itu rekstirnya berarti udah parah lah Iya, ya. itu torquenya kena Om. Oh. Sensor torquenya kena. Ganti satu set. Rekstir Jazz GE8 ini berapa? Barunya kisaran 9. Kalau copotan ya 5 sampai 6 lah Om. Oh, rekstirnya 9 juta. Copotan juga ada berarti. Ada. Copotan ini bergaransi nggak? Bergaransi Om. Cuman garansi pasang aja sih biasanya. Oh gitu. Karena kan kita nggak tahu dalemannya ya Om. Iya, Kalau- mendingan Iya, baru lah mendingan ya. baru lah. Beda Ini tipis baru nih. 9 juta. Itu juga awet kan ya? Betul. Usianya bukan setahun ganti kan? Enggak lah. Nah, Jangka panjang kok Om kalau Rexir. Apalagi kalau baru. oke. Jadi sebetulnya standar-standar aja ya, nggak ada yang Nggak ada yang lemah menakutkan. ya, nggak ada yang menakutkan di Iya, situ. betul. Kaki belakang apalagi ya? Kaki belakang dia cuman ada shock breaker. Sama per udah, paling busing yang di sayap tuh Oke. itu juga jarang banget rusak, kecuali kalau sering bawa barang berat ya Om ya, itu pasti kena belakangnya. Harus nurunin sasis belakang dipres, kalau itu harus dipres. Berarti memang cenderung badak nih mobil nih. Betul, Penyempurnaan dari GD3. betul. Spare partnya mahal-mahal nggak sih kayak kaki? Enggak, Tadi kan stok kan 2 juta standar. Kalau T-Rod, long T-Rod, ini apa nih? ini long terot. Long T-Rod, Ini long terot gope gope. 2. Oh, gope Selesai. itu 2. Terus ini ada terot. Terot juga 500 2. Kiri kanan udah Standar lah ya. Iya, Dan beda tipis lah sama dan GD3. tahan lama lah ya. Iya, betul. Makanya nih GE8 nih mahal ya mobilnya. Nggak pernah turun. Enggak turun-turun. Harganya. Buset. Dulu kan selisihnya dikit. Iya, Sekarang sama GD3 makin jauh. jauh. Betul. Makin jauh. Karena GE8 emang favorit lah, the best lah ya. Oke. Tinggal apa? AC. Ada masalah nggak? Kalau AC balik lagi Om, perawatannya Om. AC itu kan harus per 6 bulan ya, ganti freon. Nah kalau dia rutin ya awet atuh. Oke. Tapi kalau dia badak ya tiap 2 tahun sekali sampai freonnya habis ya udah
Ganti kompresor. Berarti ya AC ini juga bukan ini ya, nggak ringkih juga. Enggak. Bagus AC-nya Om. Kompresornya semuanya oke. Oke. Tinggal satu lagi nih, spare part. GE8 ini spare part apa yang mahal dan susah? Yang mahal, kalau Apakah yang sudah lampu rusak ya, gitu kan? ABS. Oh, ABS. Sering banget ABS. Entah sensornya, entah modulnya. ABS, IPS. Itu kalau udah kena udah bikin pusing kepala Om. Nah, berarti ada dong yang menakutkan dari mobil ini ya? Tapi jarang Om, jarang. Oke, sensor ABS berapa biayanya? Sensor 8 jutaan Om. Oh, sama modulnya, modul ABS-nya. Itu modulnya. Kalau sensornya sejutaan. Sensornya? Sensor yang di kaki tuh kan di roda ada sensor. Itu 1 jutaan. Sensor 1 juta, modulnya Kalau modulnya itu bisa mencapai 8 jutaan. Dan kalau misalkan itu ABS-nya nyala berarti gejalanya apa? Kalau ABS-nya nyala paling habis kegetruk atau apa namanya ada yang putus kabelnya. Oh, itu sensornya. kalau itu sepele. Nah, kalau sampai harus ganti modul itu kenapa? Kalau sampai ganti modul biasa Om, kadang minyaknya bocor, kadang nggak connect, Nggak connect. ke ECU-nya, Oh, ngeblong remnya. ngeblong. Oh, gitu. Banyak faktor kalau ABS Om. Nah, ABS tuh lumayan tuh, 8 Sim juta. kalau udah ABS. Kalau IPS? IPS balik lagi ke Rexdir. Oh. Nah makanya. Kadang pernah ganti motornya? Motor apa nih? IPS-nya? IPS modul Om. Oh, modulnya? Iya. Kalau motor yang penggeraknya itu Rexdir. Kalau motornya Mereka sih saling aman-aman aja ya kalau motornya ya. Tapi modul IPS-nya? modul IPS. Kadang kalau konsleting ya itu rusak Om. Lumayan harganya. Berapa modul IPS? Sama kayak 8 jutaan Om. Modul IPS, modul ABS. Kalau ECU aman? Nah itu susah Om kalau udah rusak. Kalau rusak, tapi jarang. Jarang. Kecuali kena kerendam. Oh, kebanjiran kayak gitu-gitu ya. Iya. Atau mereka lagi program-program kayak lampu-lampu kan sering mainan. Oh iya tuh. Apa tuh namanya? Jumper kabel gitu. Nah, ke jumper lah bisa konslet. Konslet, Makanya nah, hati-hati itu dah hati-hati kalau. tuh. Kalau kelistrikan tuh hati-hati. Oke. Jadi kesimpulannya JSRS GE8 ini kalau perawatannya bener mantap tuh. Saya beli juga Om akhirnya. Beli juga? Lagi. Oh iya, buat nemenin Syafi itu ya. Iya. Kalau cari mobil bekas Honda, nyari Jazz yang terbaik adalah GE8.